Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA bab 2 tentang sistem perkembangan tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi aseksual. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perbedaan reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan proses penyerbukan dan macam-macam perantara penyerbukan pada tumbuhan. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan proses pembuahan dan cara penyebaran biji. Yang keenam, siswa mampu menyebutkan macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan pada tumbuhan saja, yang hewannya akan dipelajari minggu depan. Dan tumbuhan ini memiliki 5 kelas. Yang pertama kelas Angiospermae, yang kedua Gymnospermae, yang ketiga tumbuhan paku, yang keempat tumbuhan lumut, dan yang kelima adalah teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae ini atau tumbuhan biji tertutup. Ya, kalau di LKS terbuka itu salah. Angiospermae itu biji tertutup. Tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Angiospermae ini mengalami perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuhnya sendiri, sedangkan generatif itu pertemuan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan yang dilakukan tanpa proses pereburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Pertama ada tunas. Tunas umumnya tumbuh dari ruas-ruas batang dan dapat menjadi tanaman baru. Contohnya tunas akar sukun dan cemara. Tunas daun cucur bebek. Nah, seperti di gambar ini adalah daun cucur bebek dan ini adalah cemara. Kemudian ada stolon. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh yang menjalar di atas tanah. Contohnya pegagang arbe dan rumput teki. Ini adalah gambaran dari stolon. Kemudian yang ketiga adalah rizoma. Rizoma atau akar tunggal yang batangnya tumbuh mendatar menyerupai akar di dalam tanah. Contohnya adalah lengkuas, jahe, kunyit, bunga lasmi, temulawak, dan lain-lain. Yang keempat adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta memiliki batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut cakram. Contohnya adalah pada bawang merah, bawang putih, gladiol, dan bunga lili. Kemudian yang kelima adalah umbi batang. Umbi batang adalah cadangan makanan berupa amilum yang tersimpan di dalam batang. Contohnya kentang, ketela, rambat, tanaman talas, tanaman sante, dan bengkuang. Kemudian yang keenam adalah umbi akar. Umbi akar adalah jenis tumbuhan umbi-umbian yang terbentuk karena adanya perkembangan akar yang membesar karena adanya penumpukan nutrisi. Contohnya adalah wortel, lobak, dahlia, dan singkong. Oke, di sini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu berarti dibutuhkan bantuan. Ya. Contohnya merunduk. Merunduk adalah proses perkembangbiakan dengan cara mendudukkan bagian batang tanaman ke permukaan tanah dan menimbunnya di dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah stek. Stek yaitu proses perkembangbiakan menumbuhkan bagian dari tanaman yang menghasilkan individu baru. Kemudian ada menempel. Menempelkan bagian kulit pohon yang memiliki mata tuas dari pohon A pada irisan pada batang pohon B. Kemudian ada menyambung, yaitu memindahkan ujung ranting atau cabang suatu tanaman pada bagian ujung ranting tanaman lain. Kemudian ada cangkok, yaitu proses perkembangbiakan yang menumbuhkan individu baru pada bagian batang tumbuhan induk.
ada perkembangbiakan secara generatif, yaitu adanya peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Dan di sini juga ada penyebukan berdasarkan asal benang sari ya. Pertama, autogami, yaitu penyebukan yang terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga, contohnya bunga telang dan bunga sepatu. Kalau geitonogami, yaitu penyebukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke pala putik dan bunga lainnya, tetapi masih dalam satu tanaman, contohnya adalah tanaman jagung dan kelapa. Dan yang ketiga adalah allogami atau xenogami, yaitu adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putik dari bagian bunga lain yang berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu tanaman, contohnya tanaman anggur, nanas, pepaya, jagung, dan tebu. Dan yang terakhir adalah hibridogami, yaitu penyebukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh kepada kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya berbeda. Contohnya itu serbuk cabai yang jatuh pada putik tomat atau sebaliknya. Nah, kalau proses penyebukan berdasarkan perantara penyebukannya ada 6. Yang pertama, anemogami, yaitu penyebukan yang dibantu oleh angin. Kemudian entomogami, yaitu penyebukan yang dibantu oleh serangga. Yang ketiga ada ornitogami, yaitu penyebukan yang dibantu oleh burung. Yang keempat adalah chiropterogami, yaitu penyebukan yang dibantu oleh kelelawar. Yang kelima adalah hidrogami, yang penyebukannya dibantu oleh air hujan. Dan yang terakhir adalah antropogami, itu penyebukan yang dibantu oleh manusia. Kemudian jika cara penyebarannya secara biji ada 4. Yang pertama, anemokori, yaitu proses penyebaran biji yang dibantu oleh angin. Contohnya bunga dandelion, itu kalau kamu tiup dia akan terbang dan dia akan tumbuh di tempat yang sesuai habitatnya. Kemudian yang ketiga adalah hidrokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh air. Contohnya itu pohon kelapa yang hidup di tepi laut, misalnya pohon kelapa jatuh gitu ya di tepi laut, kemudian terbawa arus laut dan tumbuh tunas dan dia akan tumbuh kembali menjadi pohon kelapa. Yang ketiga adalah zookori, itu proses penyebaran biji yang dibantu oleh hewan, misalnya kelelawar memakan buah pepaya, tapi semua buahnya tidak dimakan, misalnya bijinya dijatuh, nanti akan tumbuh pohon pepaya. Kemudian antropokori, yaitu proses penyebaran biji yang dibantu oleh manusia, contohnya bidang pertanian. Ya jelas, misalnya petani menanam padi ya, kan itu harus disusun satu-satu gitu. Nah, kemudian ini adalah yang kedua di kelas gimnospermi, yaitu tumbuhan gimnosperme tidak memiliki bunga seperti halnya pada tumbuhan angiosperme. Namun tumbuhan gimnosperme ini memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobulus atau runjung. Ya, seperti di gambar ini adalah gambar pohon cemara ya. Pohon pinus maksud saya. Nah, pada pohon pinus dan melinjo terdapat 2 jenis strobulus dalam satu pohon, ya. Strobulus jantan dan strobulus betina. Nah, yang besar ini strobulus jantan dan ini adalah strobulus ini betina dan ini jantan. Namun pada tumbuhan pakis haji ya, strobulus jantan dan betinanya terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Oke, yang ketiga adalah perkembangbiakan tumbuhan paku. Pada siklus hidupnya, tumbuhan paku memiliki pergiliran keturunan atau metagenesis, yaitu fase sporofit dan gametofit. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan oleh rizoma. Rizoma dapat tumbuh
ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Ya, bisa dilihat di gambar di samping ini adalah rizoma yang tumbuhnya secara berjajar gitu ya, ke segala arah ya. Kemudian yang keempat adalah perkembangbiakan tumbuhan lumut, yang dimana tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif, dapat menghasilkan sel kelamin, dan secara vegetatif dapat menggunakan spora. Lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gamai dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi karena tumbuhan lumut melepaskan bagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Ya, jika kalian sering naik gunung atau sering ke curug gitu ya, kalian pasti sering ketemu lumut. Nah, lumut itu proses perkembangbiakannya cepat karena dia bisa membelah diri, bisa melalui kuncupnya ini dia bisa tumbuh di mana aja gitu ya. Kemudian yang kelima ini adalah teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik, yaitu cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral di dalam air tanpa menggunakan tanah. Jadi hidroponik ini sangat cocok untuk menanam tumbuhan tapi tidak memiliki lahan yang luas. Ya, ini seperti di gambar, disusun ke atas atau boleh ke samping ya. Kemudian yang kedua adalah vertikultur. Nah, ini metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Nah, kalau kalian sering naik kereta atau pernah ke stasiun Bogor, di penyeberangannya sudah banyak vertikultur ya. Kemudian yang ketiga adalah kultur jaringan. Seperti gambar ya contohnya, yaitu suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau kelompok sel, jaringan atau organ. Jadi diambil sebagian aja, kalau mau ambil sel-selnya boleh, mau ambil jaringannya boleh, atau mau ambil organnya boleh. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuhan atau hormon. Ya, kalau kamu menggunakan kultur jaringan itu harus menyediakan segala sesuatunya, yaitu seperti kondisinya harus steril ya, nggak boleh di ruang terbuka gitu. Nah, ini contoh tugas hari ini, yaitu kalian carilah informasi tentang jenis tanaman yang merupakan hasil pemulihan tanaman beserta keunggulannya. Kemudian sumber informasi yang bisa diperoleh oleh kalian dari majalah boleh, dari buku boleh, dari perpustakaan atau dari internet pun boleh. Kemudian buatlah poster dari informasi yang telah kalian dapat, digambar dengan rapi, dengan bagus, itu di kertas HVS. Diberi nama, kelas, mata pelajaran, dan tanggal pembelajarannya. Oke, ini adalah contohnya. Ini contohnya nanas Kota Bogor ya. Tapi kalau kalian mau cari tentang semangka, mangga, pepaya, apapun itu buahnya, boleh. Pokoknya dibikin sekreatif mungkin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.